Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menangani tim saat pertandingan berlangsung. Dan hari ini saya juga akan membahas alasan kenapa tim yang punya kualitas lebih tinggi bisa kalah oleh tim yang punya kualitas lebih lemah. Nah, kira-kira apa alasannya dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi hari ini saya sedang tidak menggunakan akun saya pribadi guys, melainkan menggunakan akun milik Bang Rena Syah Atmaudi, dimana Bang Rena saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk mengelola timnya setiap hari. Nah, Bang Rena cukup kecewa karena di leg pertama babak perempat final timnya kalah oleh tim yang punya kualitas lebih lemah. Padahal di kompetisi liga timnya main bagus, bahkan saat ini belum kebobolan sama sekali guys. Saat ini Rama FC masih konsisten duduk di puncak klasemen dengan raihan 33 poin, selisih 3 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Darkfire FC. Tapi mereka masih menyimpan satu laga tersisa. Sementara di Liga Elite, Rama FC juga main bagus, dimana saat ini Rama FC masih duduk di puncak klasemen dengan raihan 18 poin. Dan Rama FC unggul produktivitas gol saat ini guys. Tapi Rama FC bermain kurang maksimal di leg pertama babak perempat final Cup, dimana ya Rama FC harus menelan kekalahan pahit dengan skor tipis 2-1. Dan saat itu kedua manajer tidak hadir mendampingi timnya masing-masing guys. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Dan cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagramnya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Dan nanti kamu akan diarahkan ke Instagramnya Kiano Official. Lalu klik link websitenya kianostore.com yang ada di profil. Kemudian pilih order via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal chat aja ke adminnya Kiano Official. Bang, saya mau top up buat game top 11. Minta list harganya bang. Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Siapa tahu kamu dapat diskon. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa jelas dari segi kualitas mutu keseluruhan Rama FC harusnya jauh lebih diunggulkan, selisihnya sekitar 25%, tapi sayang sekali Rama FC harus menelan kekalahan pahit setelah ditundukkan oleh Roma dengan skor 2-1 di kandang sendiri. Nah, saat itu Bang Rena menerapkan skema formasi 3-4-3 Diamond, sementara tim lawan menerapkan skema formasi 3-3-1-3 atau 3-3-3-1 ya. Padahal saat itu Rama FC berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 59% guys, berbanding 41. Dan untuk total tembakan cukup berimbang, di mana Rama maupun Roma sama-sama melakukan 13 kali percobaan tembakan dan 6 tepat sasaran. Tapi Roma lebih efisien dengan mengemas 2 gol, sementara Rama hanya mengemas 1 gol. Nah, di sini kita bisa perhatikan titik terlemah dari Rama FC, yaitu penjaga gawang Van Den dan juga bek sayap kiri dari Rama FC yang bermain kurang maksimal dengan 1 kartu kuning. Dan itu terlihat dari zona serangan yang dilakukan oleh Roma, di mana Roma melakukan tekanan lebih banyak di sisi sebelah kanan sebanyak 45%, dan Rama melakukan tekanan dari area tengah sebanyak 49%. Dan ya, Roma lebih efektif ya guys ya dalam melakukan percobaan tembakan, dan 2 diantaranya berbuah gol karena mereka berhasil membuka celah yang cukup untuk bisa membongkar lini pertahanan Rama FC. Nah, untuk lini serang dari Rama FC bermain kurang maksimal, dimana untuk striker dari Rama FC meskipun kualitasnya cukup tinggi, dia punya kualitas bintang 8, tapi dia saya rasa kurang dapat suplai bola yang bagus dari rekan setimnya, karena di sini ada 3 gelandang serang yang cenderung lebih produktif ya guys ya. Mereka lebih produktif, jadi jarang sekali memberikan suplai bola pada striker utama guys.
Sementara pemain lawan di sini kita bisa perhatikan Araujo, dia menjadi man of the match pertandingan dengan performa 7,8. Penjaga gawang mereka juga main bagus dengan performa 7,4 guys. Ya, kita sudah bisa melihat sedikit kelemahan serta kelebihan tim lawan maupun tim dari Rama FC, di mana Rama FC memang punya lini pertahanan yang tidak cukup baik dan koordinasi lini depan juga menurut saya kurang begitu bagus karena terlalu banyak pemain depan ya guys ya, terlalu banyak gelandang serang. Untuk itu saya sudah mengatur taktik, strategi maupun formasi untuk menghadapi Roma di leg kedua babak perempat final Cup musim ini guys, dimana kali ini saya akan coba menerapkan skema formasi 4-1-2-3. Tapi kali ini saya akan menarik keluar pemain yang sebelumnya bermain kurang begitu bagus, yaitu back sayap kiri dari Rama FC. Ya, saat itu dia punya performa yang cukup jelek ya guys ya. Jadi kita tarik keluar. Kemudian penjaga gawang juga yang sebelumnya main kurang begitu bagus, kali ini kita ganti oleh Al Hussein, pemain yang baru didatangkan oleh Bang Rena selaku pemilik tim. Oke, kita coba tingkatkan untuk gaya mainnya guys, back sayap atau fullback ya guys ya. Selain itu kita juga akan menarik keluar Mateusz Kowalski, di mana pemain ini bermain kurang begitu bagus dalam beberapa pertandingan terakhir, dan meskipun performanya terlihat bagus ya, tapi dia bermain cukup keras dengan 3 kartu kuning yang sudah didapatkan. Jadi pemain tengah ketika mendapatkan kartu kuning seperti ini cukup banyak, jadi resikonya juga cukup besar karena cenderung melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan di dekat kotak penalti tim kita guys. Oke, jadi kita akan memasukkan Gatot R ya, dimana pemain ini tidak memiliki gaya main, tapi tidak apa-apa karena dalam 3 pertandingan performanya juga lumayan bagus. Kemudian Iswandi Herianto. Nah, pemain ini sebenarnya bisa aja kita turunkan sejak menit awal, tapi karena tim lawan memiliki kapasitas yang cukup bagus meskipun dari segi kualitas rendah, tapi koordinasi antar satu pemain dengan pemain lainnya memang terjalin baik. Jadi kita coba masukkan Hodgkins sebagai striker utama, kemudian Herianto kita akan masukkan di babak kedua. Nah, tujuannya yaitu agar nanti ketika pemain lawan di mana mereka sepertinya menggunakan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle keras, mereka akan kelelahan di babak kedua. Untuk itu nanti Herianto yang akan masuk di babak kedua untuk menggantikan peran dari Hodgkins. Jadi ketika pemain lawan sudah mulai kelelahan, kita masukkan striker utama kita untuk mengejutkan tim lawan guys. Oke, sisanya masih sama seperti biasa, bedanya di sini kita tidak menempatkan gelandang serang tengah. Jadi fokus utama kita ada di lini depan, terutama dua penyerang sayap ya guys ya, 2 penyerang sayap dan 1 striker. Mungkin untuk 1 striker saya rasa dia tidak akan bermain begitu baik karena back tengah yang ditempatkan oleh Roma dia memiliki penempatan posisi, kemudian tackle maupun penjagaan yang bagus. Jadi kita mengandalkan babak kedua sayap untuk bisa membongkar lini pertahanan dari tim lawan. Ya, meskipun mereka mau menempatkan lebih banyak pemain sayap, tapi saya rasa harusnya CCR sebagai pemain yang berkualitas harusnya dia bisa merepotkan lini pertahanan dari Roma di leg kedua. Tapi tetap saja meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan saat ini Rama FC harusnya tetap diunggulkan, tapi karena mereka berhasil merepotkan lini pertahanan, bahkan mereka terbukti berhasil mengalahkan Rama FC di leg pertama, jadi kita harus tetap hati-hati dan semoga di leg kedua kali ini kita mampu mengalahkan mereka. Semoga aja, apalagi di sini kita menempatkan pemain yang sebenarnya jarang diturunkan, tapi ya seenggaknya kita berusaha terlebih dahulu. Semoga kita bisa mengimbangi mereka atau mengalahkan mereka di leg kedua guys. Nah, di sini tim lawan menempatkan 1 center back guys. Mereka sangat percaya diri karena mereka memiliki 1 center back atau back tengah yang punya skill cukup bagus. Ya, memang dari segi kualitas mutu keseluruhan terlihat rendah, tapi dia punya penempatan posisi, dimana ketika back punya penempatan posisi yang bagus, dia akan sering atau lebih cenderung bisa menghentikan bola-bola untuk menghentikan suplai bola untuk striker kita guys. Maksudnya seperti itu ya guys ya. Oke, kita akan memberikan peningkat level gaya main. Jadi
peningkat efektivitas gaya main maksudnya. Jika sebelumnya efeknya kali 4, kali ini kita tingkatkan hingga punya efek kali 7. Ini juga dilakukan oleh tim lawan, di mana tim lawan juga memberikan peningkat efektivitas untuk back tengah yang ditempatkan oleh Roma, guys. Oke, dan di leg kedua kita akan berhadapan langsung dengan Roma di kandang mereka sendiri. Kita akan bermain tandang, dan memang dari segi kualitas keseluruhan Rama FC tetap lebih diunggulkan, tapi Roma mereka hanya butuh hasil seri aja, seri 0-0, atau mereka bisa, pokoknya intinya seri lah, seri mereka berhasil lolos ke babak semifinal. Tapi misalkan ternyata mereka kembali meraih kemenangan, ya itu berarti Rama FC harus puas hanya bisa sampai babak perempat final aja, guys. Tapi ya karena saya dipercaya untuk menangani Rama FC musim ini, ya semoga saya bisa membantu Bang Rena untuk membawa Rama FC lolos ke babak semifinal ya, guys ya. Meskipun tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi harusnya sih kita mampu comeback di leg kedua. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa Roma memiliki penyerang yang cukup tajam dengan rata-rata hampir mengemas 5 gol per pertandingan, dan mereka juga punya pertahanan yang cukup solid dengan hanya kebobolan 0,5 gol atau kurang dari 1 gol di setiap pertandingannya, guys. Ini tim kecil-kecil cabai rawit ya, guys ya. Dan untuk penyerang terbaik mereka yaitu Castiglio ini. Tapi saya rasa mereka tidak diturunkan. Mungkin mereka juga akan mengatur strategi di babak kedua nanti. Ketika mereka tertekan, mereka akan memasukkan pemain terbaik mereka. Saya rasa mungkin seperti itu. Dan ini adalah striker utama dari Roma. Kualitasnya cukup rendah, dan untuk skill maupun atributnya juga biasa aja. Tapi Daniel Morrison, ini gelandang serang kanan dari Roma. Dia punya performa yang sangat bagus di semua kompetisi, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Elite, dengan catatan gol maupun asisnya musim ini. Meskipun gak ada gaya main, tapi dia punya skill menyerang yang cukup bagus dengan atribut umpan maupun crossing yang ya di atas rata-rata kualitas keseluruhannya, guys. Kemudian ada Gonzalo Araujo, ini adalah penyerang tengah dari Roma. Pemain ini yang menjadi OTM di pertandingan sebelumnya, jadi kita harus hati-hati terhadap pemain yang sebenarnya usianya sudah cukup tua, tapi dia masih memberikan kontribusi yang apik untuk Roma musim ini, guys. Atribut tembakannya cukup tinggi di angka 125, sementara di posisi gelandang kanan di sini ada Nicola Corvizza. Dia juga punya performa yang cukup bagus dengan catatan gol maupun asisnya musim ini. Ya, jarang sekali, bukan jarang sekali. Dalam beberapa pertandingan terakhir bahkan dia belum pernah sama sekali mendapatkan performa 6, guys. Umpan silangnya bagus, kemudian passingnya juga bagus. Dan untuk pemain tengah dari Roma yaitu Andrea Andrighetto. Ini rekrutan baru Roma sepertinya, atau saya kurang tahu pasti, entah ini pemain dibeli dari lelang ataupun pemain yang didatangkan dari pemandu bakat, maksud saya dari akademi remaja. Oke, ini Florian Kankam, performanya juga cukup bagus, pemain sayap kiri dari Roma musim ini. Atribut passing dan juga crossingnya cukup tinggi di angka 140%, guys. Tapi jika kita perhatikan satu persatu penyerang maupun gelandang yang ditempatkan oleh Roma, mereka tidak memiliki kreativitas yang cukup bagus. Harusnya di leg kedua kita mampu memanfaatkan peluang tersebut, memanfaatkan kelemahan pemain-pemain dari Roma, dan harusnya kita bisa mengalahkan mereka di leg kedua. Ya, jika dilihat dari atribut kreativitas, mereka tidak cukup kreatif, dan saya rasa mungkin di leg pertama Rama FC kurang beruntung karena manajernya tidak hadir di sisi lapangan. Kebetulan saya tidak menangani langsung ya, guys ya. Dan ini adalah back tengah yang ditempatkan oleh Roma, dimana kita sudah bahas tadi bahwa dia punya penempatan posisi yang sangat bagus di angka 181%. Kemudian penjagaan juga bagus di angka 142, tackle 143%, dan sundulan 135 serta keberanian. Jadi untuk atribut sundulan maupun penempatan posisi, striker dari Rama FC memang kalah jauh ya, guys ya. Itu kenapa mereka kesulitan untuk bisa membongkar solidnya lini pertahanan dari Roma di leg pertama. Dan kali ini kita menempatkan Danny Hodgkins sebagai striker utama kita, tapi kita masih punya striker berkualitas tinggi. Nanti kita masukkan di babak kedua. Kita harap nanti kita bisa merepotkan lini pertahanan mereka, dan semoga kita berhasil
mencetak gol lebih dulu di babak pertama guys, karena jika kita berhasil otomatis ini akan menjadi tekanan tersendiri untuk Roma yang berusaha untuk bisa mempertahankan keunggulan. Oke guys, dan pertandingan antara Roma versus Rama FC akan segera berlangsung. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Ya, para pemain sudah mulai memasuki lapangan. Kita lihat memang dari segi kualitas bentuk keseluruhan Rama FC harusnya jauh lebih diunggulkan, tapi tetap saja Roma mereka unggul 2-1 di leg pertama, jadi mereka hanya butuh hasil seri saja. Jika mereka mampu bertahan dengan baik, otomatis Rama FC harus bisa mengakui ketangguhan Roma di musim ini guys. Tapi saya akan berusaha keras untuk bisa membawa Rama FC meraih kemenangan atas Roma. Kita lihat satu kesempatan dari situasi bola mati, gol tercipta dengan sudut yang luar biasa. Seibok berhasil mencetak gol lewat tandukan yang sangat apik pemirsa. Skor kali ini 1-0 dan agregat 2-2. Ya, ini adalah hasil yang cukup bagus. Kedua manajer hadir, yaitu Mimo, sang manajer dari Roma. Dan satu lagi kesempatan gol kembali tercipta dari situasi bola mati, tendangan sudut. Cacres lagi-lagi berhasil ditanduk oleh Seibok pemirsa. Kali ini Rama FC berbalik unggul 2-0 dan agregat 3-2. Roma mulai tertekan di babak pertama lewat 2 gol cepat yang diciptakan oleh Rama FC pemirsa. Ya, satu strategi yang kita terapkan ternyata cukup efektif, di mana kita berhasil mengemas 2 gol cepat yang membuat Roma kali ini berbalik tertekan atas tim tamu pemirsa. Mereka kebobolan 2 gol di kandang mereka sendiri dan kali ini berbahaya. Akan berbuah gol masih bisa diamankan. Oke, tetapi kita harus tetap hati-hati karena bisa saja mereka mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Kita harus tetap perhatikan titik terlemah dari tim lawan. Atlega, Sebo kali ini umpan ke tengah. Bustinza akan berbuah gol. Kita perhatikan Bustinza. Gol kembali tercipta. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh Rama FC pemirsa. Lagi-lagi Sebo menjadi momok yang sangat menakutkan. Dia berhasil mengemas 2 gol dan memberikan 1 assist untuk rekan setimnya di laga kali ini. Skor 3-0, agregat 4-2. Oke, untuk taktik di sini kita perhatikan saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan sayap kanan, gaya umpan berpaduan, serangan balik mati, gaya kanan rendah, gaya tegal mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala. Oke, di laga kali ini kita harus menghindari gaya tekanan tinggi sejak menit awal. Kita lihat Hodgkins, satu kesempatan dari situasi bola mati, tapi kali ini tendangan bebas yang dilakukan oleh Hodgkins masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Roma. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan gaya tekanan tinggi, usahakan di babak kedua ya guys ya. Ini biarin aja tim lawan, saya rasa mungkin mereka akan menerapkan taktik gigih menyerang. Kita lihat, karena jika kita lihat statistik di pertandingan sebelumnya, mereka lebih banyak melakukan tackle ya guys ya. Tackle yang dilakukan cukup banyak dan pelanggaran yang dilakukan juga cukup banyak. Bahkan satu pemain mereka kalau nggak salah dapat kartu kuning, atau dua pemain mereka yang dapat kartu kuning guys. Seibok lagi-lagi mulai merepotkan lini pertahanan dari Roma. Pelanggaran dilakukan, satu kesempatan dari situasi bola mati. Hodgkins kali ini ancang-ancang akan berbuah gol. Hodgkins, dan lagi-lagi sepakan Hodgkins tidak cukup berbahaya. Tembakannya masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Roma, yaitu Guas pemirsa. Oke, kita coba berikan kesempatan untuk Ceciros mencetak gol. Jika sebelumnya dia berhasil memberikan 2 assist, kali ini kita akan beri kesempatan dia untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Nah, untuk striker tetap tenang, nanti kita masukkan di babak kedua ketika pemain lawan sudah mulai kelelahan. Ya, kita perhatikan terus performa dari tim lawan, di mana titik kelemahan mereka, dan seharusnya ada di area tengah. Tapi kita lihat dulu, soalnya Ciciros juga main bagus di sisi sebelah kanan. Tekanan kembali dilakukan, berbahaya. Overguard kali ini tembak saja dan gol tercipta. Seperti dugaan kita bahwa dia punya kapasitas yang cukup bagus untuk bisa merepotkan lini pertahanan dari Rama FC pemirsa. Skor kali ini 3-1. Roma berhasil memperkecil ketertinggalan dan agregat 4-3. Mereka hanya butuh 1 gol lagi untuk bisa menyamakan agregat gol pemirsa. Tekanan kembali dilakukan, berbahaya, berhasil direbut. Bola dibuang tanpa ragu oleh Kirby. Oke, kita harus tetap hati-hati. Menit 44, serangan terakhir Artega kali ini. Chargers bayi 1-2-3 pemain cukup baik. Artega menguasai bola, umpan pendek pada G, tapi sepakan G masih bisa diblok dengan
sangat baik oleh pemain tengah dari Roma pemirsa. Oke, paruh waktu saatnya kita melakukan perubahan di mana Hodgkins juga bermain kurang maksimal di babak pertama, jadi kita masukkan Herianto. Ya, Herianto masuk menggantikan Hodgkins. Kita lihat Korobui juga main kurang maksimal, jadi kita tarik keluar dan kita akan memasukkan Nanai, pemain yang sebelumnya bermain kurang maksimal, tapi kita beri kepercayaan dia main di babak kedua. Semoga kali ini dia mampu mempertahankan kedudukan pemirsa. Oke, karena tim lawan hanya menempatkan satu midfielder center, jadi kita coba serang lewat area tengah ya guys ya. Satu Bustinja kali ini, dan gol kembali tercipta. Bustinja berhasil mengemas gol keempat untuk Rama FC. Luar biasa ya, sangat-sangat terbuka di tengah pertahanan dari Roma pemirsa. Belum ada perubahan yang dilakukan oleh tim lawan, sepertinya manajer dari Roma frustasi karena sudah kebobolan 4 gol pemirsa. Kita lihat serangan dilakukan berbahaya, ada Monelli tapi saya rasa offside. Bagus sekali Monelli. Menit ke-51. Penempatan posisi yang sangat baik dari center back Rama FC. Agregat 5-3, tendangan sudut kali ini akan berbuah gol. Kita lihat gol kembali tercipta. Bustinja. Ya, dia adalah penyerang sayap yang luar biasa. Ini yang membuat striker dari Rama FC tidak mendapat kesempatan untuk mencetak gol karena kedua penyerang sayap yang ditempatkan oleh Rama FC benar-benar produktif. Jadi resiko ketika kita menempatkan penyerang sayap seperti ini, biasanya performa striker akan menurun. Tapi selagi tim kita main bagus, saya rasa nggak ada masalah. Tapi ya kita harus bisa gimana ya, kalau misalkan striker kita punya kualitas tinggi tapi dia jarang mencetak gol, bukan dia saja yang harus disalahkan, tapi pemain-pemain lain karena kombinasinya masih belum begitu tepat. Karena pemain lain tidak memberikan kesempatan untuk striker kita mencetak gol. Tidak ada umpan-umpan yang begitu bagus untuk striker kita mencetak gol, dan itu yang membuat performanya menurun seperti yang kita lihat sekarang. Oke, salah satu pemain dari Rama FC mengalami cedera, dan sayang sekali satu kesempatan dari Rama FC kali ini belum bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, kali ini kita coba beri kesempatan untuk Herianto menjadi penendang bebas. Kita lihat Herianto. Kita akan memasukkan Kovalev, dimana pemain ini bermain cukup keras di beberapa pertandingan terakhir. Kita coba menggunakan skema formasi 4-2-3-1 di babak kedua. Polski masuk menggantikan dia. Oke, kita coba tarik mundur. Kita akan terus-menerus menekan tanpa ampun dengan mental tim gigih menyerang. Kemudian untuk fokus umpan lewat tengah, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras. Kita lihat ya, ini udah nggak ada ampun lagi, soalnya mereka terlalu meremehkan Rama FC di leg pertama, dan saya juga sebenarnya sempat kaget juga kenapa kok bisa kalah gitu. Ternyata memang ada kalanya tim punya kualitas tinggi pun bisa menelan kekalahan menghadapi tim yang terlihat punya kualitas lebih lemah, tapi mereka punya koordinasi yang baik, punya tim yang bagus, jadi mereka layak meraih kemenangan di leg pertama. Tapi di leg kedua kita harus berusaha keras untuk bisa lolos ke babak semifinal, dan sekarang kita punya agregat 7-3. Kesempatan untuk bisa lolos ke fase berikutnya sangat-sangat terbuka. Berzegar melakukan pelanggaran. Kita lihat, oh, penalti ternyata. Cesras mendapat satu kesempatan dari titik putih dan gol tercipta. Skor kali ini 7-1. Luar biasa, comeback yang sangat-sangat spektakuler pemirsa. Bahkan pemain bertahan dari Roma yang sebelumnya main bagus di kandang Rama FC, kali ini mereka tidak bisa berbuat banyak dengan performa 4 dan juga performa 5, dan saya rasa mungkin manajer dari tim lawan sudah keluar lebih dulu. Oh, tidak ada serangan balik dilakukan, tidak ada ternyata. Skor 7-1. Oke, penurunan performa terlihat dari pemain belakang dari Roma. Kali ini Roma mencoba membangun serangan. Overgaard, Araujo kembali pada Overgaard, menjauh ke depan, berbahaya, akan berbuah gol, tapi beruntung tembakan dari Andrikieto masih melenceng dari sasaran. Oke. Nah, alasan kenapa
Rama FC menelan kekalahan di leg pertama. Di sini kita harusnya tahu ya guys ya, bahwa di leg pertama bahwa kedua manajer tidak hadir di sisi lapangan, terutama dari Rama FC yang musim ini Bang Rena, manajer dari Rama FC, ingin sekali untuk meraih quadruple, dan yang cukup disesalkan, manajer dari Rama FC jarang hadir di sisi lapangan dan dia benar-benar mengandalkan timnya saat ini yang dianggap punya kualitas lebih tinggi. Padahal peran dari seorang manajer saat pertandingan berlangsung itu sangat-sangat penting ya guys ya. Jadi ketika ada pemain kita bermain kurang maksimal, ada pemain kita yang performanya jelek, atau ada pemain yang cedera, jadi kita bisa segera melakukan perubahan. Jadi kita bisa mengganti pemain-pemain tersebut dan kita melakukan perubahan taktik, strategi maupun formasi saat pertandingan berlangsung. Seperti yang kita lakukan saat ini. Bahkan kita sudah menganalisa terlebih dahulu sebelum pertandingan berlangsung, di mana titik kelemahan tim lawan dan formasi yang mereka gunakan juga punya kelemahan tersendiri yang bisa kita manfaatkan untuk mengalahkan mereka, seperti yang terjadi sekarang, di mana kita kalah 2-1 di leg pertama dan di leg kedua kita mampu membungkam mereka dengan skor telak 7-1, dan tentu ini adalah kemenangan yang luar biasa dan tugas saya selesai untuk bisa membawa Rama FC lolos ke babak semifinal Cup musim ini, dan saya harap Rama FC musim ini bisa lolos ke babak final dan meraih gelar juara. Begitupun dengan tim yang teman-teman kelola. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa dari ball possession Rama FC kembali mendominasi hingga 54-46%, dan kali ini Rama FC melakukan lebih banyak percobaan tembakan. Total 26 kali percobaan tembakan, 18 tepat sasaran, dan 7 diantaranya berbuah gol. Tapi Roma memang punya penyerang yang sangat bagus ya guys ya, dimana mereka punya 8 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran, dan 1 diantaranya berbuah gol. Jadi mereka lebih efisien daripada Rama FC yang lebih banyak melakukan percobaan tembakan tapi lebih sedikit mencetak gol. Bukan lebih sedikit, lebih banyak, tapi percobaannya juga cukup banyak. 7 gol bersarang ke gawang tim lawan, dan dengan formasi 4-1-2-2-1, 4-1-2-3 atau 4-3-3 holding, ya Rama FC bermain sangat baik di laga kali ini, dan kita sudah menemukan taktik, strategi, dan formasi atau racikan baru untuk Rama FC musim ini. Ya, semoga dengan formasi ini kita bisa lolos ke babak semifinal maupun ke final ya guys ya. Oke, saya rasa mungkin kita nggak perlu lagi untuk melihat highlight pertandingan karena gol yang dicetak juga terlalu banyak, dan kita perhatikan kedua manajer hadir di sisi lapangan. Tentu ini kekecewaan yang sangat besar untuk Roma FC yang berusaha keras untuk bisa menahan tekanan Rama FC, tapi mereka gagal. Tapi seenggaknya mereka sudah membuktikan kapasitas mereka di leg pertama karena berhasil mengalahkan tim yang punya kualitas lebih besar, pemirsa. Oke, dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Jadi kesimpulannya, meskipun kamu punya kualitas tim yang lebih tinggi dan punya kapasitas yang cukup bagus, terlihat cukup bagus maksud saya, tapi jangan pernah meremehkan tim lawan, karena di game top 11 tidak ada jaminan tim kamu bisa selalu meraih kemenangan meskipun kualitas tim kamu tinggi ya guys ya. Jadi usahakan, misalkan sempat kamu hadir di sisi lapangan, apalagi saat ini kita sudah memasuki pekan-pekan yang cukup krusial. Di Cup kita sudah masuk ke babak semifinal dan mendekati final. Kemudian di Liga Elite juga sama. Di Liga juga kita akan dipertemukan dengan lawan-lawan yang sulit. Jadi pastikan kamu selalu hadir di sisi lapangan. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk member Sipen Enter Eleven. Terima kasih buat partner Sipen Enter Eleven yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.